Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal mulai ngebahas topik yang baru. Topik kita kali ini adalah matriks. Nah, ada yang udah kenal sama matriks? Nah, misalkan kita punya ada sebuah perusahaan nih yang mencatat hasil penjualan setiap bulan dari misalkan mobil. Ada dua jenis, mobil sedan dan mobil minibus. Dari dua jenis itu ada dua merek, misalkan merek A dan merek B. Pada bulan Januari, banyak sedan yang terjual itu 5 unit merek A dan 7 unit merek B. Sedangkan minibus yang terjual itu 9 unit merek A dan 2 unit merek B. Nah, biasanya informasi ini itu kita tulis dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita melihat data dari info yang diberikan. Kalau kita tulis dalam bentuk tabel, kita bakal punya susunannya kayak gini. Untuk penjualan bulan Januari. Sedan yang merek A terjual 5, yang merek B terjual 7. Sedangkan minibus untuk merek A terjual 9 dan untuk merek B terjual 2. Nah, tabel ini kalau kita tulis hanya angka-angka aja dari data yang diberikan, kita nulisnya jadi gini. 5792. Nah, penulisan yang terakhir ini itu kita sebut dengan penulisan matrik. Penulisan yang terakhir ini kita sebut dengan penulisan matrik. Oke, kebayang nggak kira-kira apa itu matriks? Nah, dari ilustrasi tadi, apa yang bisa kita simpulkan tentang apa itu matriks? Nah, kalau kita lihat lagi dari ilustrasi tadi, kita bisa menuliskan bahwa matriks itu adalah kumpulan bilangan yang kita tulis dalam bentuk baris dan bentuk kolom. Jadi, bilangan aja yang kita tulis dalam bentuk baris dan kolom. Contohnya yang tadi, atau kita punya misalkan bentuk matriksnya kayak gini. Misalkan matriks A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang arah mendatar 1, 2, 3 ini kita sebut sebagai baris pertama. 4, 5, 6 kita sebut sebagai baris kedua. Ke arah bawah, 1, 4 ini kolom pertama. 2, 5 ini kolom kedua. 3, 6 ini kolom ketiga. Jadi bilangan-bilangan ini itu kita susun dalam bentuk baris dan bentuk kolom. Nah, bilangan yang kita susun dalam matriks tadi, itu kita sebutnya sebagai unsur atau elemen dari matriks. Kalau bentuk matriks kita misalkan ada banyak bilangannya, jadi kita tulis kayak gini. A11, A12, A1N misalkan. Ini kita sebut sebagai baris pertama. Ini baris kedua. Dan seterusnya sampai ini baris ke M. Ke arah bawah juga sama. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya ini sampai kolom ke N. Nah, masing-masing penyusun atau masing-masing unsur atau masing-masing elemen itu menempati tempat masing-masing. Kita ambil contoh misalkan A22. A22 itu artinya adalah elemen pada baris kedua, kolom kedua juga. Kita lihat lagi misalkan A12. A12 itu artinya elemen pada baris pertama, kolom kedua. Jadi elemen itu menunjukkan di mana baris dan kolomnya. Contoh kita balik lagi ke contoh matriks A nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 itu adalah elemen baris kedua, kolom juga kedua. Jadi kita tulis dulu baris keberapa, kolom keberapa. Jadi baris dulu. Kalau angka 3,
bilangan 3 di matriks A ini, berarti dia elemen baris pertama kolom ketiga. Nah, dan begitu ya. Untuk melihat si elemen dari matriksnya. Nah, banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks itu kita sebut sebagai ordo, atau biasa juga disebut sebagai ukuran dari matriks. Nah, kalau matriks A ini, nah matriksnya kalau terdiri dari M baris dan N kolom, itu kita sebut dengan matriks berukuran M kali N, atau matriks berordo M kali N. Nggak usah dihitung M kali N-nya berapa, cuman ditulis M kali N aja. Kayak matriks A ini, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti ini ukuran matriksnya atau ordo matriksnya 2 kali 3. Nggak usah dihitung, 2 kali 3 jadi 6, itu nggak perlu. Itu menunjukkan banyak baris sama banyak kolom. 2 baris, 3 kolom. Nah, itu matriks ya. Kemudian ada cukup banyak jenis-jenis matriks dari penulisannya. Kita akan lihat ada beberapa model di sini. Di samping yang ada di sini mungkin masih banyak lagi jenis matriks yang lainnya. Yang pertama ada namanya matriks nol. Matriks nol itu matriks yang semua unsurnya atau semua elemennya itu adalah nol. Semua elemennya itu isinya nol semua. Jadi itu matriksnya matriks nol. Misalkan ini matriks A. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi ukurannya berarti 2 kali 3. Semua elemennya itu nilainya 0. Atau kita punya lagi nih, ada matriks B. Hanya satu baris, kolomnya ada 3. Ini ukurannya 1 kali 3. Semua elemennya bernilai 0. Atau kita punya lagi nih, matriks C. Ada 2 baris dan 2 kolom. Ini ordonya 2 kali 2. Kalau semua elemen dari suatu matriks itu nilainya 0, itu berarti dia tergolong sebagai matriks 0. Cukup sederhana ya matriks 0. Dan cukup jelas ya. Kalau 0 semua berarti itu matriks 0. Kemudian ada matriks baris. Matriks baris ini itu matriks yang terdiri dari satu baris aja. Jadi ditulisnya hanya dalam satu baris ya. Misalkan ini kita punya matriks M. Hanya satu baris. Kolomnya ada 3. Ini ordonya atau ukurannya 1 kali 3. Ini tergolong sebagai matriks baris karena hanya ada satu baris. Atau ada matriks N. Barisnya ada 1, kolomnya ada 2. 1 kali 2. Ini juga matriks baris. Kemudian ada matriks kolom. Nah, kalau matriks baris tadi hanya terdiri dari satu baris. Kalau matriks kolom dia terdiri dari satu kolom aja. Nah, nanti bentuknya berarti vertikal ya. Ini matriks P. Matriks P ini terdiri dari 2 baris dan hanya satu kolom. Berarti ini ordonya 2 kali 1. Ingat ya, menulis ordo kita tetap menulis barisnya dulu. Barisnya ada berapa, baru ordonya ya. Kemudian ini matriks R. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Ini ordonya 3 kali 1. Kolomnya hanya ada 1. Berarti ini termasuk matriks kolom. Selanjutnya masih ada, ini matriks persegi. Nah, ini yang akan sering kita bicarakan mungkin di kasus matriks ini. Matriks persegi itu adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Contohnya, ini misalkan kita punya matriks A. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Ini matriksnya berarti ukurannya 3 kali 3. Banyak baris dan banyak kolomnya sama-sama 3. Jadi ini disebutnya sebagai matriks persegi. Atau kita punya misalkan matriks B, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini ordonya berarti 2 kali 2. Mungkin yang akan paling sering kita bahas adalah matriks yang 2 kali 2. Kemudian masih ada jenis matriksnya yang kelima, ini matriks namanya segitiga atas.
Nah, kalau matriks segitiga atas ini matriks persegi. Nah, jadi matriks ini persegi ya. Persegi itu berarti banyak baris dan banyak kolomnya sama. Yang elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, ada di sini istilah baru diagonal utama. Coba kita lihat dulu. Misalkan kita punya matriks M. Nah, diagonal utama itu ini yang dari kiri atas ke kanan bawah. Ini kita sebutnya sebagai diagonal utama. Ya, diagonal utama pada matriks persegi. Nah, elemen yang di bawah diagonal utama itu nilainya 0. Nah, itu disebutnya sebagai matriks segitiga atas. Kemudian ada matriks segitiga bawah. Nah, kalau matriks segitiga bawah berarti kebalikan dari matriks segitiga atas, yaitu elemen yang di atas diagonal utamanya yang 0. Nah, jadi ingat lagi tadi diagonal utama itu yang dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah, ini diagonal utama dan elemen di atasnya itu bernilai 0. Ini disebutnya matriks segitiga bawah. Dan matriksnya harus matriks persegi, karena hanya matriks persegi yang punya diagonal utama ya. Kemudian, masih ada lagi jenisnya, yaitu matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini ibaratnya gabungan antara matriks diagonal atas dan persegi atas dan persegi bawah. Kalau matriks diagonal ini matriks persegi yang semua elemennya adalah 0, kecuali elemen pada diagonal utama. Nah, jadi dia bentuknya matriks persegi. Misalkan kayak gini. Ini ordonya 3x3 ya. Nah, elemen pertamanya, elemen utamanya itu nilainya bukan 0. Sementara elemen yang lainnya itu bernilai 0. Jadi hanya elemen pada diagonal utama yang tidak bernilai 0. Ini kita sebutnya sebagai matriks diagonal. Kemudian, ini masih ada contohnya. Ini matriks M yang 2x2, misalkan. Nah, ini diagonal utamanya 5/2. Selain itu, elemennya bernilai 0. Ini juga kita sebut sebagai matriks diagonal. Kemudian ada matriks identitas. Nah, matriks identitas ini, kalau di matriks ya, selain matriks identitas, kita menuliskannya dengan huruf besar, huruf kapital, boleh huruf apa aja, A, B, C, D, sampai Z ya. Dan tapi usahakan jangan huruf I. Karena huruf I itu udah di booking oleh identitas. Jadi identitas itu simbolnya adalah I. Nah, untuk matriks yang lainnya boleh pakai huruf apa aja kecuali huruf I ini. Nah, matriks identitas itu adalah matriks diagonal. Matriks diagonal tadi yang ketujuh ya. Yang semua elemen diagonal utamanya adalah 0. Jadi elemen pada diagonal utamanya adalah 1, maaf ya. Matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Selain itu, nilai yang elemen yang lainnya itu adalah 0. Sebenarnya kayak gini. Nah, kalau matriks identitasnya 3x3, nah di diagonal utamanya nilainya 1, sementara elemen yang lain itu nilainya 0. Ini matriks identitas untuk 3x3. Sama juga untuk identitas 2x2, elemen di diagonal utamanya juga 1, sementara di elemen yang lainnya itu nilainya 0. Nah, itu beberapa jenis matriks ya yang mungkin akan dibicarakan dan kita mungkin akan banyak bertemu dengan matriks persegi. Selanjutnya kita akan bahas namanya transpose matriks. Nah, transpose matriks ini kalau misalkan kita punya nih matriks A, ukurannya atau ordonya itu M kali N. Banyak barisnya M, banyak kolomnya N. Nah, kita bisa bentuk suatu matriks yang baru. Matriks yang baru ini ukurannya N kali M. Nah, itu kita tulisnya dengan A transpose. Jadi, matriks A ini kita transpose, ukurannya jadi N kali M. Bahasa sederhananya sering dipakainya kalau transpose dari matriks itu baris jadi kolom. Baris jadi kolom ya. Yang barisnya yang tadinya mendatar kita tulis jadi vertikal,
Sementara kolomnya yang tadinya vertikal kita tulis mendatar. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu biasanya yang diingat dari transpose ya. Contohnya misalkan kita punya matriks A 1 2 3 4 5 6. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini ordonya adalah 2 kali 3. Banyak barisnya 2, banyak kolomnya 3. Nah, dari matriks A ini kita bisa bentuk lagi satu matriks baru yang kita sebut sebagai A transpose atau ditulisnya A pangkat T. Nah, yang baris 1 2 3 itu kita tulis jadi kolom ke bawah 1 2 3. Yang 4 5 6 kita tulis jadi kolom 4 5 6. Nah, sehingga banyak barisnya jadi 3. Baris ini baris pertama, lalu ini baris kedua, ini baris ketiga. Sementara kolomnya jadi ada 2. Kolom pertama, ini kolom kedua. Sehingga A transpose itu ordonya jadi 3 kali 2. Nah, kita lihat ya. Yang tadinya baris, dia jadi kolom. 1, 2, 3 di matriks A posisinya adalah baris pertama. Sementara 1, 2, 3 pada A transpose, dia posisinya sebagai kolom pertama. Jadi di transpose itu baris jadi kolom ya. Contoh lainnya ini, matriks 3 kali 3. Baris pertamanya 2, 3, 6. Ini baris pertama. Baris keduanya min 2, 1, 7. Ini baris kedua. Baris ketiganya 3, min 9, 12. Ini baris ketiga. Sementara kolomnya juga ada 3. Kolom pertamanya 2, min 2, 3. Kolom keduanya 3, 1, min 9. Kolom ketiganya 6, 7, 12. Ini kolom ketiga. Nah, kalau matriks M ini kita transpose, berarti dia jadi M transpose. Nah, yang baris, yang tadi 2, 3, 6 sebagai baris, dia jadi kolom 2, 3, 6. Yang min 2, 1, 7, ini baris kedua, dia menjadi kolom kedua. Min 2, 1, 7. 3, min 9, 12, yang tadi ini statusnya sebagai baris ketiga, dia jadi kolom ketiga. Nah, ini ordonya 3 kali 3. Nah, karena ini matriks persegi, kalau di transpose, ya ordonya tetap 3 kali 3 lagi ya. Nah, itu transpose matriks. Bahkan sangat sering disinggung transpose dari matriks ini. Jadi, usahakan bagian transpose ini bisa dipahami dengan baik ya. Kemudian terakhir, di pengenalan ini kita akan bicarakan itu kesamaan matriks. Nah, untuk kesamaan matriks sendiri, kalau ada dua matriks, ya misalkan matriks A dan matriks B, kita sebut sebagai dua matriks yang sama, itu syaratnya ada 2. Yang pertama, ordonya harus sama. Yang kedua, elemen yang seletaknya nilainya juga sama. Baru kita bisa sebut dua matriks itu sama. Contohnya, kalau misalkan kita punya 3 matriks nih. Matriks A, 3 min 1, 2, 2. Matriks B, 6 per 2, min 1, 2, 2. Dan matriks C, 3 min 1, 2, 3 min 1, 0, 2, 2, 0. Nah, kalau kita lihat dari ukurannya, itu cukup jelas kalau matriks C itu tidak sama dengan A ataupun B. Tidak sama dengan A dan B. Karena dari ordonya saja sudah berbeda. Yang matriks A ini ordonya 2 kali 2. Yang matriks B juga 2 kali 2. Sementara yang matriks C sendiri ini ordonya 2 kali 3. Nah, ordonya berbeda. Pasti matriks C ini tidak sama dengan A dan B. Nah, A, B itu bisa sama. Karena ordonya sama. Jadi A dan B sama. Karena ordonya sama-sama 2 kali 2 dan kita lihat juga elemen yang posisinya seletak juga bernilai sama. 3 dan 6 per 2 kan nilainya sama ya. Min 1 dengan min 1 bernilai sama juga. 2 dengan 2 dan elemen baris kedua, kolom kedua juga bernilai sama. Nah, jadi matriks A dan matriks B itu nilainya sama.
Biasanya kasus soalnya kayak gini. Nah, misalkan diketahui dua matriks nih, matriks M, 0 min 1, 0, 1, 3 baris pertama, 4 min 7, 8 baris kedua, ini ordonya 2 kali 3, dan N, baris pertamanya AC, baris keduanya 1D, baris ketiganya B8. Ini ordonya 3 kali 2. Nah, kalau kita berkaca tadi dari kesamaan matriks, jelas matriks M dan N ini berbeda ya, karena ordonya juga berbeda. Nah, tapi keterangannya, jika matriks M sama dengan transpos dari matriks N, tentukan nilai dari A, B, C, dan D. Nah, dia ngasih keterangannya matriks M, berarti yang 0, 1, 3 itu 0, 1, 3, 4, min 7, 8. Nah, itu sama dengan transpos ya dari matriks N. Jadi matriks N-nya kita transpos dulu. Kalau matriks N-nya kita transpos, berarti dia jadinya A1B C D8. Nah, lalu ada keterangan M dan N transpos ini sama. Nah, kita tinggal cocokin elemen yang seletak. Berarti baris pertama kolom pertama itu sama dengan baris pertama kolom pertama. Berarti A-nya nilainya 0. Lalu baris pertama kolom kedua itu angkanya udah sama. Kemudian baris pertama kolom ketiga juga berarti 3 ini sama dengan B. Jadi kita punya B-nya sama dengan 3. Kemudian baris kedua kolom pertama bernilai 4. Sementara di N transpos nilainya C, berarti kita punya C itu nilainya 4. Dan terakhir, baris kedua kolom kedua sama dengan baris kedua kolom kedua juga. Jadi kita peroleh D nilainya min 7. Nah, itu materi awal kita di bagian matriks tentang berkenalan dulu deh dengan matriksnya ya, baru nanti kita mulai yang berkaitan dengan hitung-hitungannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, komen kalau ada yang ditanyakan atau ada yang salah tulis dan mungkin di video ini. Dan jangan lupa subscribe ya biar tidak ketinggalan dengan lanjutan dari topik kita kali ini tentang matriks. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.